Pada kerangka kerja oksidentalisme yang ditawarkan Hasan Hanafi, terlihat bahwa 3 agenda yang diajukan dalam proyek tradisi dan pembaharuan yang dalam hal ini adalah: 1. Sikap kita terhadap tradisi lama. 2. Sikap kita terhadap tradisi barat. 3. Sikap kita terhadap realitas. Dalam kaitannya dengan posisi oksidentalisme sebagai agenda kedua dari proyek tradisi dan pembaharuan yang dalam hal ini adalah sikap kita terhadap tradisi barat, Hasan Hanafi ingin mengunggah kesadaran umat Islam bahwa peradaban barat yang selama ini mendetek kesadaran intelektual umat Islam telah membentuk superioritas barat atas Islam dalam bingkai vertikal koordinatif. Dalam proses tersebut, apa yang datang dari barat selalu dianggap sebagai sesuatu yang fungsi sosial agama ini selaras dengan konsep ideal studi Islam yang digagas dalam oksidentalisme Hasan Hanafi. Apa yang dikemukakan Hasan Hanafi tersebut menunjukkan konsep ideal studi Islam yang tidak kehilangan jati diri ketika berhadapan dengan berbagai pengaruh dari luar yang disebutnya sebagai kemerdekaan dalam bentuk lain dari sekedar kemerdekaan atas penjajahan militer. Adapun dalam kaitannya dengan agenda kedua dari proyek tradisi dan pembaharuan yang dalam hal ini adalah sikap kita terhadap tradisi barat, Hasan Hanafi menegaskan bahwa oksidentalisme bertujuan untuk mengakhiri mitos bahwa barat adalah representasi peradaban manusia sehingga yang benar adalah apa yang benar menurut ukuran barat dan yang salah adalah apa yang salah menurut barat. Dalam upaya mewujudkan hal Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi adalah seorang pemikir Islam yang intens memadukan antara Islam dengan esensi ajaran tauhidnya dengan pengetahuan dan kebudayaan. Al-Faruqi menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada Islam itu sendiri, sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid. Artinya, tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, kebudayaan dan sainsnya. Tauhid inilah yang memberikan identitas pada peradaban Islam. Berpegang teguh pada prinsip tauhid merupakan fundamen dari seluruh kesalehan, religiositas, dan kebaikan. Berpegang pada tauhid berarti menghayati perintah-perintah Tuhan sebagai kewajiban dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang tersirat dalam perintah-perintah tersebut. Doktrin tauhid ini memadukan penegasan klasik sentralitas keesaan Tuhan atau monoteisme dengan interpretasi modernis atau ijtihad dan menerapkan Islam dalam kehidupan modern. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada tahun 1921 dari keluarga terpandang di Jaffa, sebuah daerah di Palestina. Sebagai seorang yang kuat keterkaitan batinnya dengan Palestina dan pernah mengalami sendiri tragedi yang dialami rakyat Palestina, ia menjadi seorang penentang gigih Zionisme. Hingga kematiannya, Al-Faruqi tetap berpendapat bahwa negara Israel harus dirobohkan dan Palestina berhak melakukan aksi melawan mereka. Al-Faruqi mengenyam pendidikan yang menjadikan dia menguasai 3 bahasa, Arab, Prancis, dan Inggris, dan memberinya sumber-sumber intelektual multibudaya. Jika dihitung,
tidak kurang dari 23 universitas di Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah dan Tenggara. Al-Faruqi menjadi dosen tamu di sana. Al-Faruqi menikah dengan wanita asli Amerika, Lois Ibnes, yang setelah masuk Islam beralih nama menjadi Lamia Al-Faruqi dan dikaruniai 5 orang anak. Al-Faruqi pernah menjadi gubernur Galilea. Al-Faruqi terpaksa meninggalkan Palestina setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Kehidupan akademis Al-Faruqi sangatlah produktif. Selama hidupnya dia telah menulis ratusan artikel. Hingga semua bidang dijelajahinya, dari etika, seni, ekonomi, metafisika, politik, sosiologi, dan lain-lain. Semua dikuasai dan disajikan dalam bentuk komprehensif. Menjelang akhir hayatnya, Al-Faruqi telah berhasil menuangkan konsep-konsep pemikiran yang dia miliki dalam magnum opusnya yang berjudul Tauhid, Its Implication for Thought and Life. Artinya, Tauhid, implikasinya pada pemikiran dan kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.